warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar semuanya? Gimana kabarnya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga kalian selalu sehat, selalu diberikan rahmat dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan stay fit, stay healthy, selalu jaga kesehatan, dan tetap di rumah aja ya. Oke, kita sudah memasuki materi baru, kita sudah masuk bab baru, yaitu di KD 3.7, kita akan belajar bareng-bareng tentang pajak. Nah, mungkin kita semua sudah sangat familiar dengan pajak. Semangat? Oke, baik, kita akan belajar tentang perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Check it out! Oke, ini yang akan kita pelajari. Jadi nanti kita akan belajar tentang pengertian pajak, fungsi manfaat, tarif pajak, perbedaan pajak dengan pungutan resmi. Ada pungutan resmi yang lain selain pajak, ada. Terus kita juga akan belajar tentang asas pemungutan pajak dan juga tentang jenis-jenis pajak. Nah, ini kenapa tadi di title di awal ada bagian 1. Ibu akan membagi pertemuan di KD ini nanti ke dalam dua kali pertemuan. Yang pertama nanti kita akan belajar yang atas, yang 5 materi, mulai dari pengertian pajak sampai dengan jenis-jenis pajak. Nah, nanti yang di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sistem perpajakan di Indonesia, alur administrasi perpajakan di Indonesia, objek dan cara pengenaan pajak. Oke, kayaknya menarik nih. Oke, lanjut. Oke, untuk peta konsepnya bisa kalian lihat di situ. Mulai dari pengertian pajak, fungsi manfaat dan tarif pajak, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, asas pemungutannya, jenis-jenis pajak, dan nanti sampai di pertemuan kedua yaitu tentang sistem, alur, dan objek serta cara pengenaan pajak. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu tentang pengertian pajak. Apa sih pajak itu? Mungkin kalian sering mendengar atau mungkin juga ngeh setiap melihat nota, setiap kalian membeli di Indodoot atau Alfadut, itu mungkin kalian dapat nota, terus di bawah itu ada PPN 10%. Nah, mungkin pernah membaca, ya toh? Nah, itu salah satu dari contoh pajak. Jadi pajak itu apa toh? Atau mungkin kalian juga pernah mendengar tagline, orang bijak taat pajak. Pernah? Oke, pajak. Apa itu pajak? Pajak itu adalah, ini berdasarkan, sebenarnya banyak pengertian dari pajak menurut beberapa ahli. Cuma saya mengambil dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang tata cara perpajakan dan juga ketentuan umum. Pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Memaksa. Kok bisa? Nah, nanti kita bahas. Berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi intinya kita itu kayak iuran yang bersifat memaksa karena langsung ditok gitu. Nah, berapa persen? 0,5%, 10%. Jadi udah ada undang-undang atau tata cara perpajakannya. Dan kita tidak mendapatkan imbalan langsung. Jadi setiap kita habis pajak, terus kita dapat payung cantik atau kita dapat t-shirt atau apa, enggak. Jadi kita enggak mendapatkan imbalan secara langsung. Imbalannya nanti apa? Ya, imbalannya kembali ke fasilitas yang diberikan oleh negara, jalan yang halus, dan juga infrastruktur yang ada di masyarakat yang bisa kita nikmati bersama. Selanjutnya untuk fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada 4. Fungsi pajak itu yaitu yang pertama, itu adalah fungsi anggaran atau budgeter. Yang kedua, fungsi reguleren, di situ reguler ya, yang benar reguleren, yaitu fungsi mengatur. Yang ketiga, fungsi pemerataan atau distribution, dan yang terakhir adalah fungsi stabilitas. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu fungsi anggaran atau fungsi budgeter.
Anggaran mungkin oh iya, ini ada kaitannya dengan KD yang sebelumnya yang tentang APBN dan APBD, anggaran pendapatan belanja dan negara. Anggaran itu kan berarti pengeluaran-pengeluaran antara penerimaan dan pengeluaran ya, pokoknya catatan antara penerimaan dan pengeluaran itu anggaran. Nah, terus fungsi pajak sebagai anggaran atau budgeter itu apa? Nah, sama. Jadi fungsinya adalah membiayai pengeluaran negara. Pengeluarannya apa atau negara itu lah banyak. Kemarin kita sudah belajar di APBN, pengeluaran negara untuk gaji ASN atau PNS ya, untuk membangun infrastruktur. Jadi membangun rumah sakit, sekolah, jalan, jembatan, tempat ibadah, macam-macam. Itu adalah fungsi anggaran. Jadi diplotkan untuk membiayai pengeluaran negara, memperluas lapangan pekerjaan dan juga membiayai pembangunan. Nah, itu fungsi dari pajak. Jadi kita bisa menikmati segala infrastruktur yang ada, jalan udah nggak becek-becek atau ngerunjal-ngerunjal lagi, udah aspal halus. Nah, itu karena pajak. Kita bisa menikmati penerangan jalan itu juga karena pajak. Bisa menyeberang pulau lewat jembatan sehingga perjalanan lebih singkat, itu juga karena pajak. Itu adalah fungsi anggaran atau budgeter. Sebagai contoh, berdasarkan APBN tahun 2020, pajak itu mempunyai kontribusi terhadap pendapatan itu banyak karena memang pajak itu adalah penyumbang pendapatan negara terbanyak. Jadi pajak itu menyumbang 83,54%. Itu aja belum semuanya bayar pajak. Coba kalau semua warga negara bayar pajak, makmur, gemah ripah lo Jinawi. Jadi pajak menyumbang 83,54% atau sebesar 1.865,7 triliun rupiah. Wow, sedangkan pendapatan negara sendiri 2.233 triliun. Pajak sendiri menyumbang 1.865,7 triliun. Banyak kan? Jadi kontribusi pajak. Makanya, jadi kita harus taat untuk membayar pajak. Itu adalah fungsi anggaran. Oke, next. Yang kedua adalah fungsi reguleren atau mengatur. Jadi kayak lampu lalu lintas, kayak polisi mengatur. Jadi fungsi reguleren. Pajak sama mempunyai fungsi pengaturan atau reguleren, yaitu mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Jadi dia mengatur. Jadi diatur semuanya. Misalnya di PP nomor 23 tahun 2018 itu misalnya PPh final tarifnya 0,5%. Nah, berarti diatur sekian itu tujuannya apa? Tujuannya mengurangi beban pajak pelaku UMKM supaya mereka itu para pelaku usaha menengah, usaha mikro, kecil dan menengah itu semangat untuk berusaha. Karena apa? Karena tarif PPh-nya final 0,5%, jadi nggak besar. Selain itu, fungsi pengaturan yang lain misalnya contohnya PPN untuk tujuannya untuk apa? Melindungi produksi barang dalam negeri. Selain itu ada mendorong ekspor, mengatur supaya pajak barang ekspor 0%, supaya orang eksportir itu berbondong-bondong untuk mengekspor atau menjual barang luar negeri. Selain itu menarik dan mengatur investasi modal dalam perekonomian yang produktif. Oke, itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah pemerataan atau distribution. Fungsi pemerataan berarti memeratakan atau menyeimbangkan, mendistribusikan atau menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan. Jadi supaya pendapatan itu merata di masyarakat. Jadi kesempatan kerja juga merata. Itu adalah fungsi yang ketiga. Baik, untuk fungsi pajak yang keempat yaitu fungsi stabilitas. Berarti kalau stabilitas berarti membuat bagaimana supaya stabil, ya kan?
Jadi, fungsi pajak sebagai fungsi stabilitas itu adalah menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Intinya supaya inflasi dapat dikendalikan, supaya kenaikan harga dapat dikendalikan. Kenaikan harga itu wajar, inflasi itu wajar. Berarti pertanda kehidupan ekonomi masih ada. Berarti kalau inflasi ada kenaikan, ada penurunan, deflasi itu masih ada. Cuma bagaimana fungsi pajak itu membuat inflasi itu stabil, dapat dikendalikan. Contohnya, misalnya ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dolar Amerika, maka pemerintah meningkatkan bea masuk atau PPN impor misalnya. Nah, itu berarti kayak misalnya yang sini naik, nah berarti yang sini dibikin turun, jadi supaya balance. Nah, itu salah satu fungsi pajak sebagai stabilitas. Nah, itu adalah 4 fungsi dari pajak. Paham kan? Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat pajak. Apa sih manfaat pajak? Banyak banget. Tadi kita sudah belajar salah banyak ya tadi, antara lain misalnya untuk membangun jembatan, tempat ibadah, jalan raya, segala macam infrastruktur yang ada, kita bisa bersekolah gratis dengan adanya dana BOS, itu semuanya adalah manfaat pajak. Selanjutnya adalah materi tentang manfaat pajak. Jadi pajak itu mempunyai banyak sekali manfaat. Apa saja? Yang pertama, pajak itu untuk membiayai gaji atau untuk belanja pegawai, untuk ASN, untuk polisi, TNI. Nah, itu yang pertama. Yang kedua jelas untuk pembangunan infrastruktur atau sarana umum, jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, banyak sekali. Semua pembangunan infrastruktur itu dibangun dengan pajak. Jadi kalau semakin banyak pajak yang diterima oleh negara, berarti nanti pembangunannya juga semakin bagus. Kenapa ya? Karena biayanya bisa tercover lebih banyak oleh pajak. Oke. Yang ketiga, sumber pembiayaan alat keamanan atau alutsista ya. Jadi kita sebagai negara, terutama negara Indonesia kan negara maritim, dengan banyak pulau juga, negara kepulauan. Jadi kita harus punya alat pertahanan yang kuat. Jadi kita harus punya alat-alat supaya keamanan Indonesia itu terjamin atau aman. Nah, itu berarti kita bisa membeli alutsista atau alat-alat keamanan melalui pajak itu. Yang keempat, nah ini subsidi. Benar sekali, subsidi. Banyak sekali barang-barang yang ternyata itu masih disubsidi oleh negara. Misalnya pupuk, listrik, gas, beras, banyak sekali bahan-bahan yang ternyata kita tuh masih disubsidi oleh negara. Nah, untuk mensubsidi itu salah satunya diambilkan dari pajak itu sendiri. Kenapa ya? Karena dia kontributor terbanyak untuk penerimaan negara. Makanya dia memberikan subsidi itu ya salah satunya dari pajak itu. Yang kelima yaitu membayar utang negara. Utang negara kita itu 6.000 triliun sekian. Nah, kalau nggak dibayar-bayar kan tambah banyak plus bunga-bunganya itu kan. Sehingga salah satu kontributornya pajak ya untuk membayar utang negara yang banyak itu tadi. Yang keenam, menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu dengan berbagai macam beasiswa itu. Dan yang terakhir adalah menciptakan proyek lapangan kerja dan pembiayaan modal bagi pengusaha UMKM. Itu adalah manfaat pajak. Selanjutnya kita akan belajar tentang tarif pajak. Tarif pajak itu ada 4. Ada tarif proporsional atau sebanding, tarif degresif atau menurun, tarif regresif atau tetap, dan tarif progresif atau naik. Yuk kita bahas satu persatu.
Yang pertama adalah tarif pajak proporsional atau sebanding. Tarif pajak ini artinya adalah pengenaan pajaknya itu tetap flat atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Jadi misalnya contoh kita lihat di situ. PKP atau pendapatan kena pajaknya ada 50 juta, 75 juta, dan 100 juta. Menggunakan tarif proporsional. Berarti kalau tarif proporsional berapapun PKP-nya, pendapatannya, tarif pajaknya tetap. Di situ dia tarif pajaknya berapa? Ya 10%. Jadi walaupun 50 juta, 75, 100 juta, tarif pajaknya tetap 10%. Itu adalah contoh dari tarif pajak proporsional. Contoh dari pajak proporsional itu misalnya seperti itu. PPN 10%. PBB itu 0,5%. Coba kalian lihat contoh di atas ini. Jadi di tulisan pajak bumi dan bangunan yang terutang, di situ ada tulisan 0,5%. Nah, dikalikan berapa ya? Dikalikan nilai jual kena pajaknya atau NJKP dari tanah yang dia miliki itu atau bangunan yang dia miliki itu. Itu adalah contoh dari tarif pajak proporsional atau sebanding. Jadi tarifnya sama, berapapun dasar pengenaan pajaknya. Oke, jelas ya. Selanjutnya adalah yang kedua tadi tarif pajak regresif atau tetap. Tarif pajak regresif ini adalah tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau gini gampangannya. Dia jumlah pajak yang dibayarkan sama. Jumlah pajak yang dibayarkan sama, mau berapapun pokoknya bayar pajaknya segitu. Contohnya adalah meterai. Tahu meterai? Ya, meterai itu adalah apa ya? Kayak penguat. Jadi dia itu untuk legalitas suatu dokumen misalnya. Yang dulu itu ada meterai itu 3.000 sama 6.000. Nah, mulai tahun 2021, kalian lihat di sini di contoh, mulai 2021 itu berlaku meterai elektronik 10.000. Jadi single tarif. Jadi tarif meterainya sama 10.000. Nah, ini mulai OTW mulai diberlakukan mulai 2021 ini, mulai Januari 2021. Jadi tidak ada lagi 3.000 dan 6.000, tapi semuanya single tarif yaitu 10.000. Nah, ini adalah contoh dari tarif pajak tetap atau regresif, di mana jumlah pajak yang dibayarkan sama. Selanjutnya adalah degresif atau menurun. Degresif atau menurun ini adalah tarif yang pengenaannya menurun seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Loh, ini justru menurun ini. Jadi contoh PKP 50 juta, tarif pajaknya 30%, 75 juta hanya 20%, 100 juta hanya 10%. Jadi ini sebenarnya tarif pajak degresif itu ada 3 juga, yaitu ada degresif progresif, degresif, dan degresif tetap. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah tarif pajak progresif atau naik. Nah, kalau progresif atau naik ini lebih adil. Jadi contoh kalian lihat di situ. Contohnya adalah misalnya pendapatan kena pajak atau pendapatannya 50 juta, tarif pajak 10%. Oke. Nah, terus pendapatannya naik lagi 75 juta, tarif pajaknya ikut naik 15%. Wow, pendapatannya naik lagi 100 juta, tarif pajaknya naik lagi 20%. Jadi ini adalah tarif pajak yang bertambah seiring peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Jadi dasar pengenaannya tadi ada 50, 75, dan 100, maka tarif pajaknya juga naik. Contohnya apa? Yaitu contohnya adalah PPh, wajib pajak pribadi atau individu. Jadi semakin tinggi penghasilan kita, gaji kita, ya tarif pajaknya semakin tinggi juga. Itu adalah sebuah konsekuensi. Ini juga sama untuk progresif, ada progresif tetap, dan progresif degresif untuk tarif pajaknya. Oke, sekarang kita lihat perbandingan di antara
4 itu tadi ya, supaya bisa lebih jelas lagi. Misalnya di situ ada objek pajaknya ada 50, 75, dan 100. Untuk tarif pajak yang pertama tadi tetap, berarti semuanya sama, tetap 15 juta, 15, 15, tetap. Kalau untuk yang proporsional berarti tarif pajaknya. Jadi kalau yang tetap itu yang dibayarkan, pajak yang kita bayarkan, tapi kalau proporsional itu tarif pajaknya. Tarif pajaknya yang sama, flat semua, 10%, 10, 10, semuanya sama. Nah, kalau degresif menurun, justru malah menurun. Yang sedikit malah tarif pajaknya tinggi, yang semakin tinggi objek pajaknya, tarif pajaknya malah justru menurun. Beda atau kebalikannya dengan progresif. Kalau progresif, semakin tinggi objek pajak, maka tarifnya semakin naik. Jadi tarifnya, persentasenya semakin naik. Jadi paham ya? Oke, sip. Kita lanjut. Baik, selanjutnya adalah perbedaan pajak dengan pungutan resmi. Ada emang, ada pungutan-pungutan resmi lain selain pajak. Jadi pajak itu bukan juga satu-satunya penerimaan negara, tapi dia adalah memberikan kontribusi terbanyak untuk penerimaan negara Indonesia. Tapi selain itu ada juga pungutan resmi yang lain. Apa toh pungutan resmi yang lain itu? Oke, kita bahas. Yang pertama itu ada retribusi. Retribusi itu gini. Kalian mungkin pernah pergi ke pantai. Atau mungkin kalian dari suatu toko atau mall atau apa naik motor atau naik mobil, terus ada ada yang datang kasih karcis ya, kayak kasih itu. Nah, itu namanya retribusi juga itu. Jadi retribusi itu iuran yang disetorkan pada negara. Retribusi mendapatkan kontraprestasi atau balas jasa secara langsung. Kalau pajak tadi enggak, kita bayar pajak, kita menikmatinya ya lewat pembangunan jalan. Jadi kita enggak menikmati langsung. Menikmatinya ya bersama-sama dengan masyarakat yang lain. Itu kalau pajak. Jadi feedback tidak ke kita pribadi, tapi ke masyarakat luas kalau pajak. Tapi kalau retribusi beda. Kalau retribusi itu feedbacknya langsung ke kita. Ada imbal balik, imbal balas jasa, atau kontraprestasi yang langsung dirasakan oleh si pembayar retribusi itu. Tidak ada unsur pemaksaan ya, jelas. Tidak ada unsur pemaksaan. Orang bayar misalnya ditahan atau apa, tidak ada. Terus pembayarannya juga sebenarnya tergantung pada kemauan si pembayar. Tapi biasanya untuk karcis, untuk apa itu sudah ada tulisannya. Nanti Ibu kasih lihat contoh dari retribusi itu. Oke, misalnya untuk e-tol, untuk retribusi kalau kalian masuk jalan tol itu kan harus bayar. Untuk langganan air, langganan listrik, itu ada retribusinya. Selanjutnya adalah cukai. Pernah mendengar cukai? Mungkin kalian familiar dengan lembaga yang mengurusnya, itu lembaga bea dan cukai. Mungkin ada dari kalian yang ingin melanjutkan sekolah ke STAN, nah itu salah satunya nanti bisa bekerja di kepabeanan atau bea cukai itu tadi. Cukai itu apa? Cukai itu adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu, ya, barang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Barang tertentu itu apa ya? Misalnya rokok atau minuman beralkohol, itu contoh dari yang ada cukainya. Yang ketiga, pungutan resmi contoh selain pajak itu adalah bea masuk. Bea masuk itu ya gamanya semua barang yang berasal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Nah, itu ada bea atau biayanya untuk masuk. Nah, itu termasuk dalam penerimaan negara juga. Pungutan resmi. Yang terakhir adalah sumbangan. Nah, kalau sumbangan ini dasarnya adalah sukarela kalau sumbangan ini. Jadi berapapun nggak ada nominal tetapnya. Beda dengan retribusi, cukai, bea masuk itu ada tata cara perhitungannya. Tapi kalau sumbangan itu ya seikhlas kita, serela yang mau memberikan sumbangan itu.
Contoh untuk perawatan jalan, pemeliharaan jalan, dan macam-macam. Nah, ini contohnya ya Ibu bilang tadi. Untuk retribusi, seperti di atas itu contoh yang merah itu, yang orange itu adalah retribusi parkir. Masih 500 itu tahun 2008. Kalau sekarang kayaknya udah, kalau roda 2 itu 1000, kalau roda 4 2000. Tapi itu juga tergantung pada kawasannya. Jadi ada kawasan-kawasan yang memang kalau di situ ada yang kalau motor 1000, tapi ada juga yang 2000. Nah, itu tergantung kawasan yang kita mau bayar retribusi itu di mana. Jadi kalau di tengah kota ya biasanya dia lebih mahal. Itu contohnya retribusi parkir. Terus ada juga di situ apa itu? Untuk masuk ke kolam renang. Nah, itu juga ada retribusinya. Ada juga untuk masuk ke objek wisata, kita bayar di TPR, bayar tiket, bayar retribusi. Nah, itu contoh dari retribusi. Nah, yang sebelahnya yang orang membawa maaf rokok, itu contoh dari cukai. Nah, dari bisa kalian lihat di situ ada kayak apa ya? Segel yang berwarna biru itu ada tulisannya, ada RP, nah udah tersobek. Nah, itu adalah contoh dari cukai. Jadi berarti dia sudah legal, sudah membayar cukai ke Pabeanan. Nah, jadi ada rokok yang memang dia itu tidak membayar cukai. Jadi dia kayak rokok dalam tanda kutip rokok ilegal ya, karena dia tidak membayar cukai ke negara. Nah, cukai itu kan tadi untuk barang-barang tertentu. Contoh sasaran cukai atau contoh barang yang kena cukai itu adalah tembakau. Tembakau dan produk tembakau, jadi bisa rokok, sigaret, macam-macam. Jadi yang terbuat dari tembakau. Terus selain itu adalah minuman beralkohol. Itu juga ada cukainya. Gitu. Kenapa harus dikasih cukai? Ya supaya konsumsinya bisa dikendalikan. Dan pemakaian dapat berdampak negatif kalau memang tidak ada dicukai. Jadi nanti orang legal di mana-mana minuman beralkohol atau merokok di sembarang tempat, merokok berbagai jenis apa namanya tembakau mungkin itu bisa juga. Jadi bandrol cukai itu dilekatkan, jadi kayak pita gitu ya, kayak pita. Terus dia dilekatkan pada barangnya itu. Misalnya kalau rokok ya digelabet bahasa apa. Jadi dililitkan di kepala atas rokok itu. Nah, itu merupakan bukti lunas bahwa perusahaan rokok itu sudah membayar cukai. Maka ada istilah harga bandrol. Harga bandrol itu ya harga resmi dari produsen. Berarti dia udah mencantumkan harga jual dan besaran cukai itu tadi. Nah, ini contoh dari pita cukai itu seperti ini. Jadi dia udah ada harganya, nilai PPN-nya dan sebagainya. Selanjutnya adalah ini bea masuk tadi. Jadi bea masuk contohnya adalah misalnya ini dari barang dari luar negeri, rincian harganya seperti itu, terus ada nilai kepabeanan, nilai impor dan macam-macam, ada tarifnya, akhirnya kita harus membayar barang plus bea masuk plus PPN plus PPh macam-macam, itu nanti udah up, harganya udah naik. Itu adalah hanya disclaimer, hanya salah satu contoh ilustrasi untuk perhitungan barang kiriman. Jadi apapun barang yang berasal dari luar negeri ya ada bea masuknya. Nah, terus yang sumbangan contohnya seperti di atas, misalnya untuk pengumpulan bantuan korban bencana. Kita berdoa bersama-sama supaya bencana alam yang terjadi di Indonesia supaya lekas tertanggulangi dan semua korban dan semua yang merasakan dampak dari bencana supaya semangat untuk bangkit lagi. Oh ya, ini adalah ringkasan dari perbedaan pajak dengan pungutan yang lain itu. Kalau pajak ada undang-undangnya, kalau pungutan yang resmi tadi ya hanya paling peraturan pemerintah. Untuk retribusi dan sebagainya tadi ada peraturan menteri. Untuk cukai tadi Menteri Keuangan. Jadi bedanya itu. Balas jasa kalau pajak ya nggak kita terima secara langsung, nggak langsung kita bayar pajak langsung dapat
giveaway apa gitu, enggak. Jadi kita menerimanya dalam bentuk fasilitas atau infrastruktur yang bisa kita nikmati. Kalau yang pungutan resmi bisa diterima. Jadi kita mau menikmati objek wisata, kita bayar retribusi di TPR. Nah, kita berarti bisa langsung masuk dan menikmati objek wisata itu. Untuk objeknya kalau pajak umum, pungutan resmi ya tergantung tadi kalau seperti cukai tadi kan rokok sama minuman beralkohol dan sebagainya. Jadi dia tertentu. Untuk sifatnya memaksa kalau pajak ya karena udah diketok jebret dari awal berapa persen gitu. Tapi kalau pungutan ya sesuai kebijakan pemerintah. Retribusi itu masuk ke pemerintah daerah ya. FYI. Untuk sanksinya ada sih tercantum dalam undang-undang dan kita mempunyai kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Coba kalian googling cari di internet apa itu tax amnesty. Dan jatuh temponya adalah kalau pajak ada, yaitu sesuai tahun pajaknya. Kalau pungutan resmi ya sesuai dengan pemakaiannya. Baik, sekarang kita masuk ke asas pemungutan pajak. Jadi asas pemungutan pajak itu ada dua pendapat, menurut Adam Smith dan juga menurut W.J. Langen. Menurut Adam Smith, ini biasanya yang paling sering dipakai. Ada 4 pemungutan pajak, ada equality, ada certainty, ada convenience of payment, dan ada efisiensi. Ibu terangin satu persatu ya. Untuk equality itu artinya adalah keseimbangan, asas keseimbangan. Artinya apa? Dia berarti keseimbangan, seimbang berarti adil menurut kemampuan. Jadi pajak yang dilakukan negara itu harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Jadi negara nggak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak atau WP. Jadi dia adil sesuai kemampuan bagi yang mempunyai penghasilan wajib pajak. Itu yang equality atau keseimbangan atau keadilan. Oke, jadi kalau memang dia benar-benar orang yang tidak mempunyai penghasilan ya nggak ditarik pajak. Kalau orang yang pendapatannya tinggi ya pajaknya juga tinggi. Nah, itu equality. Jadi equality itu adil itu belum tentu sama, tapi sesuai dengan kemampuannya. Itu adil. Yang kedua adalah certainty. Certainty atau artinya adalah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum berarti semua pemungutan pajak berdasar undang-undang. Nah, itu adalah certainty. Yang ketiga adalah convenience of payment. Convenience of payment itu adalah asas pemungutan pajak yang tepat waktu. Convenience payment, jadi pembayarannya tepat waktu. Jadi pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Misalnya saat habis menerima penghasilan, jadi langsung dipotong pajak saat itu. Jadi itu adalah convenience of payment, sesuai dengan waktunya. Kalau kita nggak membeli ya kita nggak bayar PPN. Jadi kalau kita beli kita kena pajak bertambah nilai. Atau kita punya penghasilan ya kita kena PPh. Nah itu adalah sesuai dengan waktu atau tepat waktu. Yang terakhir adalah efisiensi. Efisiensi itu adalah asas ekonomis. Efisien berarti ekonomis. Berarti pemungutan pajak dilakukan sehemat mungkin. Jangan sampai kok pajaknya lebih besar dari penghasilannya. Enggak. Jadi pajak itu sudah ada tarif-tarifnya. Jadi nggak akan mungkin besarnya pajak itu melebihi penghasilan dia sendiri atau dasar pengenaannya sendiri. Nggak mungkin. Karena dia sudah sesuai tarif-tarif. Oke, sedangkan asas pemungutan pajak menurut Langen itu ada 5. Ada daya pikul, ada manfaat, ada beban, kesejahteraan, dan juga kesamaan. Daya pikul itu berarti ini hampir mirip sebenarnya, cuma istilah yang diberikan itu agak beda. Cuma secara garis besar hampir mirip dengan yang punya Adam Smith tadi. Daya pikul itu berarti besarnya pajak berdasar atas penghasilan si wajib pajak. Jadi kalau
tinggi ya berarti daya pikulnya tinggi, rendah daya pikulnya rendah. Nah, berarti sama dengan yang asas si Adam Smith yang apa tadi? Yang equality, hampir sama, daya pikul. Terus manfaat, berarti asas manfaat. Yang kedua itu berarti harus digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat, untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat atau untuk kepentingan umum. Nah, yang ketiga adalah asas beban. Beban berarti ini adalah pungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya. Jadi tidak memberatkan, sama seperti tadi ya yang Adam Smith tadi ya. Yang keempat, kesejahteraan. Kesejahteraan berarti ya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan yang kelima, asas kesamaan. Berarti antar wajib pajak yang satu dengan yang lain dikenakan dalam jumlah yang sama. Jadi nggak peduli dia konglomerat atau misalnya orang biasa, kalau masih dia mempunyai kewajiban untuk bayar pajak, ya bayar pajak aja. Karena semuanya sama di mata hukum, itu sama. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pajak. Jadi berdasar jenis-jenisnya itu pajak dibedakan menjadi apa saja toh. Nah, pajak dibedakan menjadi 3. Yang pertama berdasar sifat, yang kedua berdasar sasaran atau objek, dan yang ketiga berdasar siapa yang memungutnya. Oke, kita kupas satu persatu ya. Jenis pajak berdasarkan sifat. Sifat berarti pajak itu dibedakan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Bedanya apa? Bedanya kewajib pajaknya. Kalau pajak langsung itu berarti wajib pajak sendiri yang harus langsung membayarkan. Contohnya, pajak penghasilan atau PPh, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan pajak kendaraan bermotor. Gak mungkin kan saya yang punya gaji, yang punya penghasilan, yang suruh bayar kok tetangga saya, lah mana mau dia. Terus ada juga saya punya tanah, punya bangunan, gak mungkin toh yang membayarnya kok Pak di saya. Itu jadi berdasarkan yang langsung, jadi name by name, siapa yang punya kewajiban untuk membayar pajak, ya itu tadi by name. Jadi yang harus langsung membayar pajak atau pajak langsung. Nah, yang kedua adalah pajak tidak langsung. Kebalikannya dari pajak langsung tadi, kalau pajak tidak langsung ini adalah objeknya. Jadi bukan objeknya gini. Kalau pajak tidak langsung itu berarti adalah pajak yang tidak langsung dibayarkan pada saat itu juga. Jadi kalau penghasilan tadi kan saya punya penghasilan kan, berarti saya langsung membayar pajak penghasilan kan, berarti kan langsung sesuai nama saya dan pada saat saya punya penghasilan itu tadi. Tapi kalau pajak tidak langsung, contohnya gini, kalian kan mungkin pernah belanja dan pasti ini saya yakin seyakin-yakinnya. Jadi kalian mungkin pernah belanja ke minimarket atau supermarket swalayan gitu, terus kalian ada tulisan di situ PPN, misalnya harganya aneh kan biasanya, misalnya harga apa ya, misalnya harga body lotion 15.748. Nah, kan ada tahu harga-harga yang seperti itu nggak bulat, beda kalau kita di warung atau apa. Jadi karena di sana ada pajak pertambahan nilai. Jadi, kita kan nggak bayar langsung ke Dirjen Pajaknya toh. Yang bayar kan produsennya itu. Dengan cara apa? Ya kita membeli produknya itu berarti kita kena PPN itu 10% itu. Nah, dari PPN 10% itulah yang nanti akan dibayarkan oleh si produsen itu. Itu contoh dari pajak tidak langsung. Yang kedua adalah pajak berdasarkan sasaran atau objeknya. Ini dibedakan juga menjadi 2, yaitu subjektif dan objektif. Kalau subjektif berarti ya orangnya yang harus membayar. Sasarannya itu adalah si orangnya itu atau subjeknya. Kalau objektif ya berarti barangnya atau ya objek yang akan kita bayar itu apa. Misalnya bumi dan bangunan, ya tanah dan bangunan itu berarti objeknya kan yang kita yang bayar pajaknya itu. Pajak penjualan barang mewah berarti si barang mewah atau mungkin Lambo atau Porsche atau pokoknya barang-barang mewah
intan, berlian dan sebagainya, objeknya kan barangnya. Nah, kalau subjeknya ya orangnya yang harus bayar pajak itu. Contohnya pajak penghasilan, pajak kekayaan kan berarti orangnya. Nah, itu subjektif. Kalau objektif barangnya. Dan yang terakhir adalah jenis pajak berdasar siapa yang memungut. Siapa yang memungut ini ada pajak pusat dan pajak daerah. Kalau pajak pusat berarti ya langsung ke Ditjen Pajak yang pusat. Contohnya dia langsung gambarnya masuk ke pusat gitu. Semua jenis pajak yang kita bayarkan langsung masuk ke penerimaan pusat, penerimaan negara. Contohnya apa? Pajak penghasilan. Itu langsung masuk ke kas negara. Pajak penjualan barang mewah. Itu juga. Pajak bumi dan bangunan ini sebenarnya ada yang masuk ke daerah, cuma ada kelas-kelasnya gitu. Terus kalau pajak daerah, contohnya yang langsung masuk ke penerimaan daerah, misalnya contohnya pajak kendaraan bermotor, PKB. Nah, pajak kendaraan bermotor itu berarti masuk ke penerimaan daerah. Pajak hotel, restoran, apartemen, reklame, kafe, tempat hiburan, diskotik, dan macam-macam itu masuk ke daerah. Itu adalah jenis-jenis pajak. Oke, selesai untuk yang bagian pajak yang pertama. Untuk yang next selanjutnya kita akan belajar untuk pajak untuk bagian yang kedua. Untuk yang bagian pertama ini sebenarnya sudah cukup menarik ya. Jadi sebenarnya kita jadi tahu pajak yang kita bayarkan itu manfaatnya untuk apa saja. Terus tarif pajak itu seperti apa toh? Kalau saya punya penghasilan sekian, tarif pajaknya beda nggak dengan yang penghasilan sekian? Nah, kita kan jadi tahu. Jadi sangat menarik. Ibu cukupkan sekian. Semoga apa yang Bu Vita sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Sekali lagi, stay fit, stay healthy, dan tetap selalu jaga imunitas, taati protokol kesehatan, jangan lupa masker, dan cuci tangan. Pokoknya harus selalu sehat. Stay fit, stay healthy. Oke, terima kasih. Jika ada banyak kesalahan, Bu Vita mohon maaf. Dan Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Selamat belajar ya. Semangat!